Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Kalau kemarin hadir tentang tokoh Erasmus Darwin yang melakukan uji coba menghidupkan yang mati atau mengulik ikhtiar menghidupkan yang mati dalam bukunya Ma'bad at-Tabi'iyah, The Temple of Nature itu. Sekarang kita hadirkan tokoh fiksi terkenal, Frankenstein yang bernama Shelley Merley Mary Shelley ini juga punya suami yang tokoh penulis juga, namanya Percy Bysshe Shelley yang juga murid politik ayahnya. Nah, dalam penulisan yang sangat terkenal itu, si Mary Shelley ini melakukan terobosan untuk bagaimana konsep al-ba'su atau menghidupkan yang mati itu dilakukan oleh manusia. Min hadhil istintajati, dari teori-teori ini, teori menghidupkan orang yang mati atau binatang atau hewan yang mati, istauhat, mengungkapkan al-katibah, seorang penulis perempuan, Mary Shelley namanya, fikrotan, sebuah konsep pemikiran riwayat Tuhan yang historinya diberi judul Frankenstein, Frankenstein. Nih, walati bada'atha, dan memulainya kisah itu kamu hawalatil, seperti sebuah alur cerita li kitabati qissati ra'bin, untuk menulis kisah-kisah horor fi musabaqati bainiha, dalam sebuah forum perlombaan, lomba antara dirinya wa baina zaujiyah, dan antara suaminya, yakni asyair yang juga penyair, Percy Bysshe wa sadiqihi, dan temannya Lord Byron alaf wa samun mi'ah wa sita asyara, tahun 1816, litakuna, supaya menjadi ba'da, setelah itu, yakni penulisan tentang novel Frankenstein itu, min asyhuri riwayati, termasuk dari penulisan novel yang sangat terkenal, al-alamiyati, yang bersifat mondial, internasional. Jadi dalam tulisan kamus fiksi Frankenstein itu ada kisah tentang bagaimana menghidupkan sesuatu yang sudah mati itu. Jadi kalau kita bicara al-ba'su, Allah menghidupkan yang mati menjadi hidup kembali, yang mati sudah mati menjadi hidup kembali, itu merangsang otak-otak orang barat, termasuk di situ Erasmus Darwin dan Mary Shelley itu dalam kisah fiksinya itu. Dan hal yang demikian itu menjadi bagian daripada makanan akal, di mana akal memang disuruh untuk bertanya, lalu menjawab, menguraikan, dan menyimpulkan bahwa di sana kemudian ada persepsi-persepsi, lalu menjustifikasi itu benar salah, itu nanti. Tapi yang penting uji coba itu bagian daripada domain akal. Seperti kita ketahui bagaimana domain akal bermain pada Nabiullah Ibrahim ketika itu, yang melihat bintang-bintang yang kemudian dikatakannya ini yang paling besar di Tuhan. Tapi ketika ada matahari, mereka Nabi Ibrahim kemudian mengubah teori-teorinya. Jadi ada bulan, ada bintang, dan seterusnya, sampai menemukan teori-teori yang kemudian membenarkan ilallah. Jadi semula la ilaha, itu ya, tidak ada Tuhan. Tapi di sisi terakhirnya, setelah dari pencarian ilmiah, ekspedisi ilmiah, muncul illallah.
tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalau mereka dari kalangan orang-orang barat yang notabene ateis mungkin, tidak percaya Tuhan, atau bahkan mungkin percaya Tuhan tapi dengan rekayasanya, lalu dia dengan kepandiannya melakukan satu penelitian dan melemparkan kepada publik tentang teori-teori, ya kita harus menjawabnya dengan teori-teori pula. Termasuk bagaimana uji coba yang dilakukan oleh Frankenstein itu. Dalam Frankenstein itu oleh Mary Shelley itu. Alhamdulillahirabbil alamin.